sehat ataupun tidak dia, kaya ataupun miskin dia, dipandang orang ataupun bukan dipandang orang, hidupnya di bawah garis kemiskinan atau kategori kaya, bukan di situ penilaian. Tapi yang dinilai ringan gak dia menjalankan ibadah. Ada orang ibadah tapi berat, dia memang ibadah tapi rasanya berat untuk melaksanakan itu. Begitu azan berkumandang, udah maghrib lagi. Begitu azan berkumandang, udah isya lagi. Jadi memang dikerjakannya sholat maghrib, dikerjakannya sholat isya, tapi perasaannya berat untuk melaksanakan itu. Itu pun mendapatkan karunia yang besar dari Allah SWT. Menurut Ibnu Abdullah As-Sakandari. Jadi kalau sudah ada perasaan ringan, mudah saja untuk mengerjakannya, mudah saja untuk mengerjakan ibadah itu secara zahir, maka kita sudah mendapatkan karunia yang besar. Yang kedua, yang mendapatkan karunia yang besar dari Allah SWT adalah orang yang mampu ridho terhadap pemberiannya. Ridho Pak, senang saja kondisi kita saat ini mungkin ditimpa musibah, rezeki tidak terlalu mampu menutupi kebutuhan, pendapatan tidak seberapa, santai saja, senang saja, tidak pada putus asa, tidak menganggap dirinya tidak berguna, tidak merasa lemah, santai saja. Kenapa? Karena memang dia menyandarkan dirinya kepada Allah SWT, bahwa apa yang dia alami, apa yang dia rasakan saat ini semua atas pemberian Allah SWT. Nah itu kategori orang yang ridho. Nah kalau dia mampu seperti itu, berarti dia sudah mendapatkan karunia yang paling besar. Meskipun tak dipandang orang, meskipun tak dianggap orang, meskipun tak ditengok orang, meskipun tak ada status sosial, tapi dia sesungguhnya yang mendapatkan karunia yang paling besar dari Allah SWT. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit tafsir dari ayat yang kita baca tadi, karena mufassir berbeda mengenai tentang tafsir-tafsir itu. Nah, di antaranya wa antumul a'launa, orang beriman itu tetap dianggap yang paling tinggi. Orang beriman itu tetap dianggap yang menang meskipun kalah dalam perang. Kenapa? Ayyakunal murad wa antumul a'launa bil hujjati wa tamassuki bid-dini wal 'aqibatul hamidah. Sudah kita sampaikan tadi, karena perjuangan orang Islam adalah untuk menegakkan kebenaran. Sedangkan perjuangan non-muslim dalam peperangan tadi bukan untuk menegakkan kebenaran, tetapi ambisi keduniaan. Meskipun umat Islam kalah dalam perang itu, tetap dinilai yang menang karena motif perjuangannya tadi. Berikutnya, wa antumul a'launa in baqitum 'ala imanikum. Wal maqsudu bayanu anna Allah Ta'ala innama takaffala bi'i'la'i darajatihim li ajli tamassukihim bidin Islam. Jadi makna ayat itu, orang yang beriman tetap yang paling tinggi derajatnya meskipun kalah dalam peperangan, meskipun kalah dalam ekonomi, dalam dunia kerja, dalam kehidupan, tetap dianggap yang menang, tetap dianggap yang paling tinggi karena dia mampu untuk merawat keimanannya. Jadi iman itu sebenarnya adalah titel kemenangan bagi manusia. Selagi dia beriman, seperti apapun kondisi hidupnya, dia tetap dianggap yang paling tinggi. Selagi dia beriman, bagaimanapun kondisi kehidupannya, tetap dianggap menang. Mungkin sebagian orang memandang dia tidak berguna, memandang dia miskin, memandang dia lemah, memandang dia tidak ada apa-apanya. Tapi bagi Allah, selama dia beriman, dia yang paling tinggi. Selama dia beriman, dia masih dikategorikan menang dalam kehidupan. Itulah pentingnya iman itu. Wala tahinu wa la tahzanu wa antum ta'lamun in kuntum mu'minin fa inna Allah Ta'ala wa'ada li nusrati hadzal din. Nah, ada juga penafsiran yang lain bahwa Allah menyampaikan
memotivasi orang beriman bahwa Allah tetap akan berpihak kepada agama yang benar, sehingga walaupun kalah pada perang itu pasti ada kemenangan yang akan diraih di masa yang akan datang, karena Allah tadi berpihak kepada orang yang beriman tadi, sebab perjuangan mereka adalah untuk mempertahankan agama yang benar. Nah, itu tentang, kalau saya lihat itu tentang penduniaannya. Fa in kuntum minal mu'minin 'alimtum anna hadhihi al-waqi'ata la tabqa bi haliha wa anna ad-dawlata tasiru lil muslimina wal istila'u 'ala al-'adwi yahsul lahu. Motivasi yang Allah sampaikan lewat firman-Nya tadi untuk menenangkan orang yang beriman, kendati kalah di perang Uhud, pastilah Allah berpihak kepada orang yang beriman itu. Allah pasti menjaga agama mereka, sehingga suatu waktu kalau terjadi peperangan berikutnya, pasti orang Islam yang akan meraih kemenangan. Dan memang terbukti dalam sejarah, kalah di perang Uhud, tapi kemudian perang Ahzab terjadi, umat Islam menang sampai kepada penaklukan kota Makkah, dan pada akhirnya umat Islam yang menguasai Madinah dan kota Makkah. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja barangkali ayat yang kita baca pada malam hari ini sebagai ayat motivasi dalam ibadah. Kita mesti memahami, ya, kesimpulannya adalah tidak boleh di antara orang yang mengaku beriman ini, tidak boleh di antara orang yang mengaku muslim ini putus asa dalam hidup. Merasa lemah dalam hidup, merasa tidak berguna, merasa kalah, tidak boleh. Meskipun hidupnya kalau dia bandingkan dengan orang lain tidak baik-baik saja, misalnya sudah tidak punya uang, nggak punya pasangan, punya pasangan tapi nggak punya perhatian sama dia, nggak punya pasangan, nggak punya anak, nggak punya uang, tinggal sendirian. Begitupun tetap jangan merasa kalah, jangan merasa lemah, jangan merasa putus asa. Kenapa? Karena kita beriman. Apa rupanya kalau kita beriman? Semua aktivitas kehidupan ini kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya, Pak. Kalau kita dapatnya ini, insya Allah memang tenang hidup. Betul nggak, Pak? Kalau dapat ya. Tapi memang untuk sampai kepada titik ini ada payahnya, harus ada latihan. Sehingga masih banyak kita perhatikan, dia mengaku beriman, tapi tangisannya lebih dahsyat dibandingkan mereka yang non-muslim. Dia mengaku beriman, tapi putus asanya lebih tinggi dibandingkan orang yang non-muslim. Harusnya kan cukuplah dengan status beriman ini kita menjadi pribadi yang semangat, pribadi yang konsisten dan komitmen, pribadi yang istiqamah dalam menjalankan aktivitas kehidupan, terutama kepada hal yang baik. Bukan begitu ditimpa musibah, sholatnya malas. Begitu ditimpa musibah atau kawan udah lari dari dia sewaktu dia tak punya uang, kawan nggak ada. Begitu dia punya uang, kawan datang. Dan teringat dia dulu, teringat dia waktu nggak punya uang, mereka lari. Akhirnya ketika dia punya uang, nggak peduli sama kawan. Itu artinya kan tidak cukup keimanan itu untuk menjadikan dia pribadi yang bisa berbuat baik. Harusnya walaupun kita dulu lagi miskin, kawan lari, begitu kita kaya, kawan datang, ini kawan tetap aja lah berbuat baik sama dia. Bukan ada istilah mubalas kafir awal, bukan ada istilah begitu ya. Kalau masih ada mubalas awal, berarti dulu ketika nggak punya apa-apa ditinggalkan orang, kita kalah saat itu. Harusnya tak perlu kalah. Sebab apa? Kita paham pun apapun yang kita rasakan, karena kita sedarkan kepada Allah, ya Allah yang kasih. Untuk sampai ke titik ini tidak semua orang yang bisa. Tapi mudah-mudahan kita yang ada di sini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar Allah tanamkan keimanan itu dalam hati. Betul-betul kita beriman, percaya atas kehendak Allah ini. Bagaimana pun yang kita rasakan ke depannya, karena setiap manusia pasti akan ditimpa musibah, pasti itu. Wala nabluwannakum bi syai' minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat. Pasti ditimpa musibah. Lam yang disebutkan adalah lam ta'kid. Suatu kepastian kalian akan dicoba, ditimpa musibah. Berbagai macam jenis musibah yang akan kita dapatkan. Nah, rahasianya agar kita tetap menang, itu tadi kita menyadari, beriman kepada Allah, sehingga kita menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu materi kita. Mungkin kita sambung untuk memanfaatkan waktu dengan diskusi saja Bapak Ibu ya, berkaitan dengan yang kita bicarakan atau hal lain untuk menambah materi-materi diskusi kita untuk memanfaatkan waktu yang ada. Kami persilakan kepada Bapak Ibu.
Bismillah. Salam. Begini Ustaz, kita cerita masalah keimanan kan gitu. Tapi nggak saya sebutkanlah orangnya ya. Dia begini prinsipnya. Dia seorang ustaz juga lah, terkenal ini sebetulnya. Cuman begini, dia melihatlah pemimpin ini di negara ini udah nggak sesuai lagi dengan kaidah-kaidah keislaman. Jadi dia selalu bermohon kepada Allah supaya dia itu dicepatkan untuk meninggal dunia. Nah, jadi itu bagaimana kaitannya dengan yang kita bahas seperti ini? Kaitannya, hubungannya bulan. Bahkan kita dianjurkan untuk kunut nazilah, kan? Bila terjadi peperangan antara muslim dengan muslim, kita bantu doa untuk memenangkan tentara-tentara muslim dengan mengamalkan kunut nazilah. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'da'aka wa a'da'atik. Kita dianjurkan untuk mengamalkan itu bahkan di setiap sholat, yang seharusnya tidak perlu hanya subuh, tapi terjadi peperangan antara muslim dan non-muslim, agar ada bantuan doa. Kita memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kunut nazilah tadi. Tapi itu redaksinya wahlikil kafarata wal musyrikin wa a'da'aka wa a'da'atik. Hancurkanlah orang-orang kafir dan orang-orang yang musyrik